ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa mewasiatkan satu dengan yang lainnya untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jelas dengan kedua hal inilah insyaallah ta'ala akan teraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan sebuah kajian dengan judul Mutaba'atus Sunnah. Dengan judul Mutaba'atus Sunnah, mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyelam lebih dalam tentang pembahasan mutaba'atus sunnah, terlebih dahulu perlu kita pahami arti sunnah di sini. Perlu kita pahami arti sunnah di sini. Sunnah di dalam istilah yang kita kenal itu memiliki banyak makna. Kita sebutkan ringkas saja maknanya. Di antaranya yang pertama, sunnah adalah thariqah. Sunnah adalah thariqah, yakni jalan yang ditempuh oleh seseorang. Dan yang kedua, sunnah dalam artian mendapatkan pahala ketika mengerjakannya dan tidak berdosa ketika meninggalkannya. Dan itu merupakan sunnah di dalam istilah ilmu fikih.
Sedangkan kata sunnah yang akan kita bahas atau yang akan kita baca pada malam hari ini adalah sunnah yang bermakna at-tariqah, jalan. Sunnah yang bermakna at-tariqah. Mutaba'atu sunnah, mengikuti sunnah, yakni sunnah nabiyina, sunnahnya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pahami bab ini merupakan salah satu bab yang penting setelah kita mengkaji bersama hal-hal yang berkaitan dengan syarat diterimanya amalan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita kaji bersama pentingnya syarat yang pertama, yaitu berupa al-ikhlas. Berupa al-ikhlas, keikhlasan. Yang mana amalan itu tidak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang dilandasi keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu definisi artian tentang ikhlas. Dan telah berlalu pula bahwasanya keikhlasan itu ternyata tidak hanya terbatas di lingkungan masjid saja. Tidak hanya terbatas di bulan Ramadan saja. Dan tidak hanya terbatas pada Senin Kemis saja. Keikhlasan bahkan itu mencakup atau memasuki semua celah kehidupan kita. Keikhlasan itu masuk di dalam pekerjaan. Keikhlasan juga masuk di dalam jual beli. Keikhlasan juga masuk di dalam bersuami istri. Keikhlasan juga masuk di dalam bermasyarakat. Jadi keikhlasan ini masuk semua lini kehidupan kita. Nah, sekarang pada pertemuan malam hari ini kita akan membaca, mengkaji bersama syarat yang kedua diterimanya amalan. Yaitu dikatakan di sini wa syartu tsani liqabulil amali an yakuna al-amalu mutabiqan li sunnatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarat yang kedua untuk diterimanya al-amal, semua amalan, syarat yang kedua untuk diterimanya semua amalan, an yakuna al-amalu mutabiqan li sunnatin nabi. Hendaknya amalan tersebut mutabiqan, sesuai
bi sunnatin Nabi, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan artian sunnah di sini yaitu at-tariqah, jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik di dalam ilmu fikihnya itu berhukum wajib ataukah itu berhukum sunnah, ataukah itu berhukum makruh, ataukah haram. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan imma wajib, imma sunnah. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang imma larangan makruh, imma larangan haram, itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tariqahnya Nabi, jalannya Nabi, caranya Nabi, petunjuknya Nabi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syarat yang kedua ini disebutkan oleh para ulama bukan semata-mata dari akal mereka atau perasaan mereka. Akan tetapi yang dikatakan oleh ulama ini dilandasi dengan sebuah dalil. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha. Karena hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa, barang siapa yang mengadakan perkara-perkara baru fi amrina, di dalam urusan kami. Perhatikan ini, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang memasukkan perkara baru ke dalam urusan kami, yakni syariatul Islam. Ya. Ini perlu dipahami di sini. Ya. Barang siapa yang memasukkan perkara baru di dalam agama ini, ya, di dalam agama, ya, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan berasal dari agama ini atau bukan berasal dari urusan kami, bahwa raddun, maka itu raddun, tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam riwayatnya Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan, suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalannya yang tidak ada pada amalan tersebut amruna, urusannya dari kami, tidak ada penjelasannya dari kami, ya, fahuwa raddun, maka itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengadakan perkara-perkara baru, ya, di dalam urusan kami ini, di dalam urusan syariat, yang memang bukan berasal dari syariat, maka itu tersalah. Sehingga, ya, jelas di sini Rasulullah menegaskan bahwasanya amalan apa saja yang hendak kita lakukan, hendaknya kita landasi terlebih dahulu, ya, dengan petunjuknya dari Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik petunjuk tersebut bersifat khusus maupun bersifat umum. Apa maksudnya petunjuk itu bersifat khusus? Ya. Semisal sholat, ya, atau semisal berwudu, ya, itu ada petunjuk khusus, ya, yang harus kita lakukan sesuai petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berwudu. Ya. Kemudian petunjuk yang umum, misalnya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk birrul walidain, ya, atau untuk, ya, berbuat baik sesama manusia, berakhlak yang baik, berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Perkataan yang baik, bagaimana sifatnya? Selain tidak melanggar batasan-batasan syar'i, ya, juga dikembalikan ke orang, ya, ke orang. Ya, selain tidak melanggar batasan-batasan syar'i, dikembalikan ke orang. Ini hal yang bersifat umum. Tidak ada perinciannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkata yang baik itu harus pakai bahasa Arab. Ya, bisa. Nah, orang Jawa biasanya, ya, ono coko, tidak bisa alif bahasa. Ya, beratnya begitu. Ya, maka hendaknya di dalam kita beramal, kita landasi terlebih dahulu dengan petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di sini, fahadal hadithu aslun azimun min usulil Islami. Maka hadis ini aslun azimun, sebuah fondasi yang besar, min usulil Islam, di antara fondasi-fondasi Islam. Fakama anna haditha al-a'malu binniyat mizanun lil a'mali fi batiniha, fahuwa mizanun lil a'mali fi zahiriha. Sebagaimana bahwasanya hadis al-a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ya. Hadis ini mizanun, merupakan sebuah barometer, sebuah timbangan lil a'mali, terhadap amalan-amalan di batinnya amalan. Ya. Fahuwa, maka hadis yang kedua, ya, yaitu hadis innama man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Hadis itu mizanun lil a'mali, merupakan timbangan untuk amalan-amalan fi zahiriha, dalam zahirnya. Jadi, ya, intinya innamal a'malu binniyat, ya, itu merupakan timbangan atau merupakan, ya, sebuah ujian bagi orang yang beramal, ya, untuk mengukur benar atau untuk menilai baik tidaknya amalan tersebut dari sisi batinnya, dari sisi dorongan dia beramal. Ya. Jadi amalan kita itu diterima atau tidak tergantung niat kita.
Apakah niat kita lillah murni, ataukah niat kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kedua, man adatsa fi amrina hada, itu merupakan timbangan untuk amalan-amalan zahir, amalan-amalan anggota badan, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, masuk di situ. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi ta'ala falaisa li'amilihi fihi sawabun fakadzalika kulla amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasulihi fahuwa raddun ala amilihi. Kemudian sebagaimana bahwasanya setiap amalan yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, dengan amalan tersebut wajahnya Allah, maka setiap amalan yang tidak diniatkan untuk mendapatkan wajah Allah, falaisa li'amilihi fihi sawabun, maka tidak ada di dalam amalan tersebut sawabun, pahalanya, li'amilihi untuk pelakunya. Tidak ada pahala di dalam amalan tersebut untuk pelakunya. Tidak ada pahalanya. Bahkan justru dia mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa. Maka seperti itu juga. Kullu amalin, setiap amalan, la yakunu alaihi amrullahi wa rasulihi, yang tidak ada di atas amalan tersebut perkaranya dari Allah dan Rasul, tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun ala amilihi, maka amalan tersebut dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima. Tidak diterima. Bagaimana kiranya seandainya, contoh gampangan saja sebagai bentuk pendekatan pemahaman, bagi kita misalnya yang kerja di pabrik, ini pabrik butuh kapur yang demikian syarat dan ketentuannya, baru nanti diterima oleh pabrik. Ketika sedikit saja tidak terpenuhi ketentuan yang digariskan oleh pabrik, tidak diterima, dikembalikan. Bagaimana rasanya kita? Amat sedih, amat merasa rugi, amat merasa rugi. Tapi anehnya, ketika amalan kita, entah itu sudah berdasarkan sunnah atau belum, kenapa kita itu tidak merasa seperti kita merasa ruginya tidak diterima oleh pabrik? Tidak diterima kapur kita oleh pabrik. Kenapa tidak seperti itu? Itu menunjukkan keimanan kita yang begitu tipis. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu iman kita bisa bertambah. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah.
berkurang dengan kemaksiatan dan bertambah dengan ketaatan. Ya, sehingga dengan kita semakin bertakwa kepada Allah, nah, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, sehingga ya, hasilnya kita akan bisa merasa khawatir apakah amalan kita ini sudah sesuai betul dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang misalnya saja ketika kita ujian, kalau jawabannya itu nggak sesuai dengan, atau kita sudah menjawab ujian, ya, itu kita itu apa? Sudah menjawab ini, udah belajar tak? Rajin-rajinnya semalam untuk nggak tidur, disiapkan kopi jahe, ya, paginya garap tes, masuk MPTN misalnya, atau tes masuk Petro atau tes masuk Maspion, ya, bukan promosi, ya. Itu saja sudah tes kita itu nanti apa? Khawatirnya bukan lain, ya benar. Jujur saja, yang pernah sekolah, kalau sudah tes kayak apa? Gak lagi khawatir kan? Ya benar. Padahal itu sudah belajar kan? Rajin-rajinnya. Sudah belajar semalam untuk dipersiapkan itu. Begitu hebatnya. Nah kita sholat itu siap-siapnya kapan? Mempersiapkan ilmu sholat itu loh kapan? Ya? Kita mempersiapkan ilmu puasa itu loh kapan? Kita mempersiapkan ya, ilmu muamalah suami istri, ilmu muamalah di pabrik, ilmu muamalah jual beli, itu loh kapan? Kan nggak ada usaha belas. Ya pokoknya pernah dengar begini ya beginilah. Ya. Saya dengarnya begini. Kenapa bu? Enggak, apa namanya? Tidak meneliti dengan detail-detailnya ketika belajar. Seperti halnya dia seperti mau tes. Kalau mau tes semua buku itu dibuka. Ya. Bahkan sampai beli cerebrofit, bukan promosi ya. Beli cerebrofit ya. Untuk melancarkan darah ke otak itu. Supaya pikirannya encer. Itu supaya bisa benar sesuai untuk menjawab tes. Supaya bisa lulus. Cek ujian. Cek tes tertulis, ya. Belum lagi nanti yang tes apa? Mau buat SIM, belajar numpak motornya dulu kayak apa? Tak dino, tak mari-mari belajar numpak motor rumong orang kari-kari. Biar bisa lulus nanti di sana, sesuai dengan ketentuan sana, pas dengan aturan sana. Ya kita ini sholat itu berapa tahun? Persiapannya lo kapan? Ya, itu saja kita enggak. Setelah sholat belum. Alhamdulillah. Tugas tanggungan. Ya, Masya Allah. Tenang kayak enggak ada dosa. Tenang kayak sholatnya benar 100%. Dan para ulama zaman dahulu, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka selalu khawatir amalannya tidak diterima, tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Mereka paling takut, ya. Mereka paling takut. Bahkan di dalam menghukumi sebuah kejadian penyakit Fir'aun, Khalifah Umar, insya Allah lihatnya, ya Khalifah Umar ya, sampai bingung, ya itu pun benar-benar mencari petunjuknya Nabi. Ada petunjuk Nabi, lalu alhamdulillah, ya. Nah kita ini loh, perkara sholat itu gak ablas persiapan. Ya benar. Kita dari kecil persiapan untuk belajar sholat kita itu kapan? Pernah enggak mempersiapkan semalam suntuk khusus untuk mengkaji semua hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan-permasalahan sholat, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan wudhu. Persiapan kita enggak seperti persiapan tes. Kenapa?
Saya tanya kenapa? Nah, ya, kalau bukan karena ya rendahnya keimanan kita, ya, apalagi? Ya, kalau memang iman kita kuat, ya, kalau memang kita benar-benar menginginkan surga, ya, benar-benar menginginkan ampunan dari Allah, maka hendaknya ya serius, ya, benar-benar sungguh-sungguh di dalam mengkaji hal-hal yang sifatnya fardu ain, ya, sifatnya fardu ain. Ya. Kalau lebih bagus lagi, hal-hal yang mustahab, ya, seperti itu. Ya. Semestinya seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita berdoa supaya diberi taufik oleh Allah untuk belajar hal-hal yang berkaitan tentang ibadah kita kepada Allah, ya, supaya sesuai dengan petunjuk yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan marilah kita tanamkan, ya, kita tanamkan rasa khawatir dalam diri kita, ya, dalam diri kita. Apakah amalan kita sudah diterima atau belum? Para sahabat yang demikian tamasuknya, demikian dahsyatnya di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mereka masih merasa, ya, masih khawatir tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tentunya kita yang amat jauh dari bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya harus lebih merasa khawatir lagi. Ya. Tentunya harusnya seperti itu. Ya. Maka oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh dan rajin mengkaji ilmu agama ini. Bukan ustadznya yang betul, ya. Kalian sendiri, kita sendiri yang betul. Kita sendiri kok yang betul, ya. Kita sendiri yang betul. Masing-masing kita sendiri yang betul. Ya. Kalau benar ibadahnya, ya kita sendiri yang insya Allah mudah-mudahan dapat surganya Allah. Ya. Kalau keliru, ya kita sendiri yang dapat akibatnya. Ya. Kita sendiri yang dapat akibatnya. Ya, kalau memang kita sayang sama kulit kita sayang sama badan kita, ya, orang pilek aja obatnya sudah sampai macam-macam, udah beli 70.000 tadi. Ya, harusnya pilek. Ya. Belum kalau lagi nanti pakai sabunnya yang kinsui biar putih. Sayang loh, bentuk sayang sama tubuhnya loh. Cinta sama tubuhnya. Nah kenapa kamu kok enggak? Kenapa kita itu tidak memikirkan cintanya kita terhadap tubuh kita nanti di akhirat? Bagaimana kalau kita ini, kulit ini kecipratan air panas, melempung. Wis obatnya ya sing nganggo odol, sing nganggo salep, sing nganggo apa. Cek baru kecipratan air panas. Nah belum lagi nanti api neraka kayak apa. Ya. Tidak lebih sayang lagi. Serapopolah, ya. Panas-panas saiki, iwitang-witang saiki, ya rapopolah. Sing penting besok di akhirat kita tidak witang tenang. Ya. Ya taruhlah witang, ya taruhlah mungkin kita witang dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya paling tidak mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat kita dari neraka, dimasukkan ke sungai langsung segar lagi. Ya. Tapi ya ada usaha. Ya. Masa orang mau keluar dari penjara tidak ada usaha. Ya. Ada usahanya. Dan besok udah nggak bisa usaha lagi. Ya. Jika mata ahadukum in qata'a amaluhu illa min salatin. Ya. Jika telah meninggal, telah wafat salah seorang dari kalian, in qata'a amaluhu, terputuslah amalannya. Ya, yang berbuat jelek tak bisa lagi melampiaskan hawa nafsunya. Ya. Kemudian yang mau mencari pahala, mau menambah pahala, sudah tidak bisa nambah. Illa min salatin, kecuali dari
3 perkara. Ila akhir hadis. Sudah ma'ruf. Ya. Oleh karena itu, ya kalau bukan sejak sekarang, mau sejak kapan lagi? Kita ini sudah berapa tahun? Umur kita masing-masing sudah berapa tahun? Semakin hari kita lewati, umur kita itu bukan semakin panjang. Kalau orang-orang umum kita bertambah umurnya apa? Panjang umurnya. Umurnya bertambah panjang. Padahal hakikatnya umurnya itu bertambah pendek. Kesempatan dia hidup itu semakin sedikit, semakin sempit. Ya, kesempatan dia hidup itu semakin sedikit. Ya. Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Dan yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Ya. Entah kapan itu pasti mati. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di muka bumi itu pasti fana, pasti akan binasa. Ya. Dan setelah itu tinggal, ya, kita akan menerima, ya, rapotnya. Kita akan menerima rapotnya. Rapot, ya, hasil tes kita selama yang umurnya 50 tahun, selama 50 tahun. Ya, dikoreksi. Ya. Oh, ini biru. Kok ini bener ya, Allah? Oh, ini sangat keliru. Oh, ini puasanya gak diterima. Oh, ini sedekahnya gak diterima. Oh, ini jihadnya gak diterima. Ya. Gimana rasanya kita itu sudah merasa benar ketika itu? Ya. Sudah merasa benar. Soalnya gak belajar. Jadi, maksudnya itu. Ya. Gak belajar soalnya. Ketika itu mendapatkan rapot begitu, rapot merah gampangannya, terus kayak apa nih? Kita aja kalau menerima rapot merah atau nilai 5, nilai 4, jawabannya dilempit nama 1, dilempit. Gimana? Orang tua gak ngerti, supaya orang tua gak tahu. Ya. Kalau nilainya 10, nilainya 9, mumtaz istimewa. Wow. Kilo begitu apa? Ya, itu nanti di akhirat. Ya, oleh karena itu sekarang nggak usah bangga dulu lah. Ya, dipending dulu. Ya, dipending saya bilang nggak boleh bangga. Bukan nggak boleh bangga. Boleh nanti kalau sudah diterima rapotnya nanti hasilnya silahkan bangga. Kalau sudah terima rapotnya nanti dalam kubur kita sudah bisa lihat rapot kita. Ya, selama kita ujian di dunia ini. Kenapa saya katakan kita selama di dunia ini adalah ujian? Iya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Walladzi khalaqal hayat, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Dialah Allah Subhanahu Wa Taala zat yang menciptakan adanya hidup dan mati. Jadi kita hidup ini, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji loh. Berarti kita hidup dari umur 1 tahun, umur 0 tahun sampai umur 50 tahun yang masih 50 tahun. Ya, itu selama itu ujian tok isinya. Tidak ada satu detik pun melewatkan dari ujian. Mending nek tes, ujian itu tak jam. Nah kita setiap saat, setiap detik itu ujian. Ya, setiap detik itu ujian. Ya. Nah kalau tidak belajar lo kapan? Ya. Orang belajar pas tes itu tidak boleh. Itu namanya nyontek. Kita ini disuruh nyontek. Kita ini pas ujian malah suruh nyontek. Pas hidup kita itu kita suruh belajar, suruh nyontek. Supaya benar. Saya gak gelem, Pak. Ya. Padahal kalau ujian tes saja dapat cari kesempatan buat nyontek. Ya benar. Masih maha pemurahnya Allah kepada kita. Ketika kita diuji, hidup ini kan ujian. Kita yang masih dikasih kesempatan buat belajar. Coba kalau sudah enggak dikasih kesempatan buat belajar, ya, enggak tahu jawabannya kita kan.
Ya. Nah, seperti itulah. Tinggal kemauan dari diri kita. Nah, tinggal kemauan dari diri kita untuk mengkaji jawaban yang benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Faqauluhu laisa alaihi amruna maka ucapan Nabi tadi yang tidak amalan yang tidak ada di atasnya urusan dari kami, yakni tidak ada penjelasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan isyaratun ila anna a'malil amilina kullaha yang bagi antakuna tahta ahkami syariah. Itu merupakan isyarat bahwasanya amalan-amalan setiap orang yang berbuat kullaha semuanya itu yang bagi selayaknya, bukan selayaknya lagi, seharusnya antakuna tahta ahkami syariah, hendaknya berada di bawah naungan hukum-hukum syar'i, di bawah naungan hukum-hukum syar'i. Fatakunu ahkamu syariah hakimatun ala fatakunu ahkamu syariah hakimatan alaiha bi amriha wa nahyiha. Maka sehingga hukum-hukum syar'i itu menjadi hakim, menjadi penentu alaiha terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan. Hendaknya hukum syar'i ini kita pasang di hadapan kita sebagai penentu amalan kita itu benar atau belum, sudah saleh atau belum. Bi amriha dengan perintah syar'i dan larangan syar'i. Faman kana amaluhu jariyan tahta ahkami syariah muwafiqan laha fahuwa maqbulun. Maka barang siapa yang amalannya jariyan berlalu tahta ahkami syariah, berlalu di bawah naungan hukum syar'i, muwafiqan laha, lagi pas sesuai dengan syariah, bahwa makbul, maka amalan itu diterima. Amalan itu diterima. Wa man kana kharijan an zalika bahwa mardudun. Dan barang siapa yang amalannya itu kharijan, keluar, an zalika dari hukum syar'i, bahwa mardudun, maka itu telah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa istilah Jawanya menesnya kita. Betapa menesnya kita. Sudah capek-capek sholat jungkir balik sampai batuknya hitam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh gampangan. Sholat lain bagus enggak? Sholat lain ada yang bilang jelek enggak? Enggak ada kan? Ada. Rasulullah bilang sholat lain itu jelek, enggak bagus. Sholat lainnya kayak apa? Lihat. Sholat lain jelas bagus kan ya? Di dalam sebuah hadis dijelaskan tentang keutamaan tentang qiyamul lail dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuila, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul salati afdalu ba'dal maktubah,
Salat manakah yang paling afdal setelah salat yang wajib? Faqala, maka Rasulullah menjawab, afdalus salati ba'da salatil maktubah. Paling afdalnya salat setelah salat maktubah, salat yang wajib adalah as-salatu fi jawfil lail. Salat di pertengahan malam. Ini salatul lail. Qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib. Tetapi lihat, kayak apa salatnya? Sudah mungkin ma'ruf di kalangan kita sebuah hadis an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu la aqumanna al-laila wa la asumanna an-nahara ma ishtu. Lihat, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau bercerita, disebutkan kepada Rasulullah bahwasanya Amr bin Abdullah ini berkata, la aqumanna al-laila, saya akan benar-benar sholat malam suntuk, semalam suntuk. Tuh, sahabat suwo mangat luar biasa. Wala atumanna an-nahara, dan saya akan benar-benar puasa setiap hari. Tuh, itu selama saya hidup. Selama saya hidup. Kita kayak apa ibadahnya? Sampai waktu nih pabrik. Pulang dari pabrik cuapek. Belum lagi nanti belanja. Belum lagi nanti yang ada acara refreshing. Kapan ibadahnya? Kapan belajarnya? Sempatkanlah hatta saatan, meskipun hanya saatan sesaat saja, meskipun hanya 10 menit lah, sempatkan untuk membaca. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, lihat, Rasulullah mendengar suatu berita yang ganjil, berita yang ganjil. Bagaimana sikap Rasulullah? Antal ladzi takunu zalika, apa iya kamu yang berkata seperti itu tadi? Rasul ya, ini Rasul ya. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Ketika ada suatu permasalahan yang ganjil di telinga kita, ada khabar yang ganjil di telinga kita, tabayun dulu. Walau kana haqqan, meskipun berita itu sudah benar, tabayun dulu, tabayun sama orangnya, biar orangnya mengakui dulu, benar apa enggak. Kalau bertanya, apakah kamu yang mengatakan perkataan seperti itu tadi? Faqul tulahu, maka aku pun berkata kepada Rasulullah, qad qultuhu ya Rasulullah, sungguh aku telah mengatakannya wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah, fa innaka la tastati'u dzalika. Sungguhnya kamu itu tidak akan mampu melakukan itu. Memberikan ilah dulu, memberikan alasan dulu. Jelas? Kemudian karena Rasulullah itu sudah berpengalaman atau lebih tahu, lebih alim dari dia di dalam bab ibadah, tentu dia menginginkan kebaikan untuk temannya. Begitulah sunatnya kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masa temannya puasa terus, apalagi sholat malam semalam suntuk, disuruh yang kapok,
Kalau kita kan biasanya gitu. Jono yang kapok. Enggak. Ya, berikan alasannya dulu. Ya. Fa innaka la tuti'u la yastati'u zalika. Sungguhnya kamu pasti tidak akan mampu melakukan itu. Kemudian kasih solusinya. Ya. Jangan ngomong aja. Ya. Fatul wa aftir. Maka puasalah dan berbukalah. Ya. Wanam wakum. Dan tidurlah dan sholatlah. Tidurlah dan sholatlah. Itu bimbingan Rasulullah. Solusinya. Ya. Sum minasyahri salasata ayyamin. Ya. Salasata ayyamin. Puasalah. Ya. Minasyahri. Ya. Pada satu bulan itu salasata ayyamin. Salasata ayyamin. Sebanyak 3 hari. Sebulan puasa 3 hari aja. Enak pada? Ya. Fa'innal hasanata bi asri amsalihah. Karena sesungguhnya satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Kalau satu kebaikan 10, satu hari puasa dihitung 10 hari misalnya. Kalau 3 hari menjadi 30, pas sebulan penuh. Ya benar. Ya. Maha rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasanya cuma sehari, 3 hari dalam sebulan, kita dihitung puasa selama sebulan. Kira-kira pabrik mana yang bisa ngasih kayak gitu? Kita bisa kerja cuma 3 hari, ya, digaji untuk gaji 1 bulan. Pabrik diri, yang gitu. Bos mana yang mau gitu? Nah, saya tanya bos mana? Ya. Tidak ada yang seperti itu. Cuma Allah SWT. Ya. Maka wadzalika mithlu siyamid dahr. Dan itu seperti puasa selama-lamanya. Ya. Seperti puasa selama-lamanya. Sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Sampai setahun kita puasa setahun penuh. 3 kali 12 berapa mas? 36. Jumlah hari tahun berapa? 306? 360. Loh, kita puasa 36 hari kok, ya. Itu kita seperti puasa 360 hari. Ya, 360 hari. Siapa yang mau? Ya. Ya maunya mau, tapi bisanya bisa enggak? Ya, maunya mau, bisanya bisa enggak? Ya. Kultu, kata sahabat ini utiku afdola min dalika. Sungguhnya aku ini masih mampu untuk melakukan yang lebih afdal dari itu. Loh, terus lagi puasa tak? Selama-lamanya puasa setahun penuh ya gak senang. Saya pengen sih lebih afdal lagi. Semangatnya para sahabat. Ya. Ingat, ini bukan berarti sahabat kok ngeyelan sih. Bukan berarti seperti itu. Jangan punya pikiran seperti itu. Itu pikirannya orang-orang yang masih kecil. Ya. Kalau kita sebagai orang yang dewasa, kalau kita sebagai orang muslim, ya, berakidah ahli sunnah, la tasubbu ashabi. Jangan kamu celah sahabat-sahabatku. Ya. Seandainya kamu menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, maka itu tidak bisa menandingi satu mudnya infak mereka. Satu mud. Dan tidak pula bisa menandingi setengahnya satu mud. Ya. Kita yang punya mas satu gunung Uhud. Gunung itu gede. Ya. Siapa yang pernah haji? Ya. Udah lihat gunung Uhud apa enggak? Pernah haji Pak? Panas saya. Nah, gimana Pak? Oke. Oh, ini kalau ya. Nah, ya. Sebesar itu diinfakkan. Yana ikhlas. Wih, sebesar gunung Uhud berupa emas diinfakkan ikhlas. Wih, nah, ikhlas sudah. Ya. Itu tidak bisa mendandingi setengah mudnya infaknya sahabat.
ngono kok harus diselesaikan. Bayangan, wanen itu namanya, kudus, ya. Itu satu puasa. Ingat, kalau ada sesuatu kok kiranya sahabat itu, pikiran kita sahabat ini kok nakal, ya. Ingat, jangan berpikiran seperti itu. Ya, jangan berpikiran seperti itu. La tasubbu ashabi. Jangan kamu celah sahabatku. Ya. Para sahabat ini bukan kok ngeyel. Ingat ya, para sahabat ini bukan kok ngeyel. Tetapi karena dia itu benar-benar menginginkan pahala yang begitu besar. Ini menunjukkan kejujuran hati mereka menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau maka Rasulullah, wes, kalau kamu masih mampu, ya, sum yauman wa aftir yaumaini. Puasa sehari dan 2 harinya buka, tidak puasa. Puasa sehari, 2 hari tidak puasa, puasa lagi, tidak puasa 2 hari. Kalau mau seperti itu boleh, ada sunnahnya dari Nabi. Ya. Qultu, sahabat itu berkata lagi, saya berkata, fa inni utiku afdala min dzalika. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya saya masih mampu lebih afdal dari itu. Loh. Ingat, jangan pikiran sahabat itu ngeyel. Jangan kok berpikiran sahabatnya kok ngeyel. Si kandang kok gak mudeng-mudeng. Jangan berpikiran seperti itu. Ya. Maka Rasulullah memberikan solusi lagi. Fasum yauman wa aftir yauman. Maka puasalah sehari, bukalah sehari. Sehari puasa, sehari hendak. Ya. Wa dzalika qiyamu Dawud. Dan itulah puasanya Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Wa huwa a'dalu minas siyam. Dan itulah yang paling adilnya dari puasa. Puasa yang paling adil, puasa yang paling lurus, puasa yang paling ben, paling apik, itu sudah puasanya Nabi Dawud. Ya. Puasa sehari, seharinya enggak. Ya. Ada nggak puasa setiap hari? Enggak ada. Puasa ya api-api. Tapi ada sampai dino, gak orang tuntunannya ya dari ke api. Pentingnya muka ba'atusul. Nah, puasa ya puasa. Ya. Qultu. Ya. Fa inni utiku afdala min dzalika. Maka sungguhnya aku masih mampu untuk yang lebih afdal dari itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dzalika. Tidak ada lagi yang lebih afdal dari itu. Ya. Wih, cukup sampai situ. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, para sahabat ya koyongnya. Masa sih? Gak ada yang bilang gitu. Sudah kami nama atau kena. Ya. Itu kalau memang orang itu mau menerima nasihat. Ya. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh yang saya temukan, saya buka itu di kitab Sunan Nasa'i nomor 2392. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam ya Sunan Nasa'i. Itu yang pertama. Yang perlu kita camkan yang pertama. Ya, hendaknya kita bahkan di dalam puasa saja kita harus sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya ada tidak petunjuk dari Nabi puasa mutlak? Ada enggak? Bisa mangan sego, restu, bisa. Apa enggak benar? Kan gitu, ya. Mestinya seperti itu. Ya, bagian kita dulu pernah mengamalkan amalan-amalan tidak genah-genah. Ya. Tentunya ketika memang benar-benar ya, ingin surganya Allah, mesti ngenes apa namanya? Bahasanya, ya pokoknya ngenes gitu ya. Menyesal, ya, benar-benar nyesal. Ya. Nah, kita itu baru kenal dakwah berapa tahun? Dari kecil sampai jenggotan itu kita masih alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Ya, seperti itu saja. Ya, itu contoh tambahan saja. Ya. Wallahu ta'ala
a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa memberikan sebuah penerangan terhadap hati kita dan wawasan kita tentang ilmu syar'i ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada benarnya semata-mata dari Allah SWT, dan jikalau ada salahnya itu datang dari kebodohan diri anak pribadi dan dari syaitan laknatullah alaihi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.